Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Raffi Raihan. Saya mahasiswa Universitas Indonesia, Program Studi Fisioterapi 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Selamat menyaksikan. Pada umumnya, sistem saraf bekerja pada saat reseptor menerima rangsangan, yaitu mentransmisi melalui saraf sensorik, lalu menuju ke otak untuk diolah, lalu akan memberikan feedback berupa gerakan melalui saraf motorik, lalu ke efektor. Motor pathway juga disebut traktus piramidal atau traktus kortikospinal, berfungsi sebagai jalur motorik yang merespon terhadap sinyal neuron motorik berasal dari korteks cerebral atau motor cortex dan dari neuron brainstem. Dalam motor pathway terdapat dua jalur, yaitu upper motor neuron atau UMN dan lower motor neuron atau LMN. Nah, di sini ada gambar motor cortex dan somatosensori. Motor cortex berfungsi untuk mengatur gerakan dan sensasi, gerakan secara volunter atau disadari. Lalu di somatosensori cortex berfungsi untuk mengontrol integrasi sensori motor, stimulasi taktil, emosi, empati, dan nyeri. Motor pathway dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur utama yaitu lateral pathway yang berfungsi untuk mengontrol gerakan otot sadar atau volunteer. Lalu terbagi lagi menjadi tiga jalur utama, yaitu lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, dan rubrospinal tract. Lalu jalur utama yang kedua yaitu anteromedial pathway, yaitu mengontrol gerakan otot tidak sadar atau involunter, dan otot aksial, otot yang menyangga vertebra atau otot postural. Terbagi lagi menjadi 4 jalur utama, yaitu vestibulospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, dan anterior cortical spinal tract. Alasan kenapa anterior cortical spinal tract ada di lateral pathway dan anterior medial pathway, karena anterior cortical spinal tract itu pada awalnya berasal dari anterior medial pathway, akan tetapi anterior cortical spinal tract juga berfungsi untuk mengontrol gerakan secara sadar. Pada lateral pathway, ada lateral cortical spinal tract yang berfungsi untuk mengatur gerakan otot-otot distal seperti otot lengan bawah. Lalu ada anterior cortical spinal tract, yaitu mengatur gerakan otot-otot proksimal seperti otot lengan atas. Termasuk jalur anterior medial pathway, akan tetapi dia juga berfungsi untuk mengontrol otot-otot secara volunter. Lalu ada rubrospinal tract untuk mengatur gerakan otot-otot besar. Jalur dia bermula dari red nucleus di midbrain. Lalu selanjutnya ada di anteromedial pathway, ada vestibulospinal tract, berfungsi untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan saat menoleh. Bermula dari vestibular nucleus di brainstem. Lalu ada reticulospinal tract yang berfungsi untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur tubuh, bermula dari medula oblongata atau pons. Dan selanjutnya ada tectospinal tract, yaitu berfungsi untuk mengatur gerakan otot dalam orientasi. Dia bermula dari superior colliculus di midbrain. Lalu ada lagi anterior corticospinal tract untuk mengatur gerakan otot proksimal seperti otot lengan atas, termasuk jalur anterior medial pathway juga yang bekerja secara volunteer. Selanjutnya di motor control bisa didefinisikan sebagai proses memulai atau mengarahkan dan menilai suatu gerakan secara sadar. Motor kontrol difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan yang didasari. Menurut Guillaini tahun 1991 mengatakan bahwa motor kontrol yang dihasilkan bukan hanya ditentukan oleh sistem neural saja,
Akan tetapi, banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor biologis, kognitif, dan lingkungan sosial, dan persepsi dan memori yang membentuk motor behavior. Tahapan motor kontrol bermula saat tubuh menerima informasi sensoris dari lingkungan, lalu dilanjutkan dengan perencanaan gerakan di sistem saraf pusat dan disampaikan ke motor neurons di brainstem dan medula spinalis. Respon gerakan disampaikan ke otot postural ekstremitas, kepala dan leher, lalu dilanjutkan ke motor unit di otot menyampaikan respon yang sesuai. Lalu feedback dari sensori yang dikirim ke sistem saraf pusat adalah memberikan modifikasi, mengakui tujuan, dan menyimpan informasi. Teori hierarkis motor kontrol ditemukan oleh Adam 1971. Pertama ada dua, yaitu dasar pikiran, yaitu area kortikal mengontrol gerakan secara top down di seluruh sistem saraf manusia. Lalu ada closed loop mode, feedback sensoris diperlukan dan digunakan untuk mengontrol gerakan. Lalu ada gerakan volunteer diinisiasi oleh keinginan pada level tertinggi kortikal, dan gerakan refleks hanya mendominasi setelah adanya kerusakan sistem saraf pusat. Implikasi klinis ada mengidentifikasi dan mencegah refleks primitif, menormalkan tonus otot, memfasilitasi pola gerakan normal, dan mengurangi hiperaktif stretch. Tingkatan refleks pada teori hierarkis bermula dari pasif refleks pada tingkatan medula spinalis, durasinya pendek, contohnya extensor thrust reflex. Lalu ada postural tonic reflex, tingkatannya dari brainstem, durasinya panjang, contohnya tonic labirintin. Selanjutnya ada writing reflex, tingkatannya midbrain, untuk menjaga ketegapan tubuh, contohnya seperti neck writing. Lalu tahap selanjutnya yaitu cortex level reflex, yaitu tingkatan korteks untuk motorik dan keseimbangan, contohnya limb writing. Ada 6 tingkatan motor koordinasi, yaitu level pertama yaitu tingkatan neuron, level kedua tingkatan otot, level 3 tingkatan grup otot, level 4 tingkatan organ, level 5 tingkatan sistem organ, level 6 tingkatan organisme. Motor learning merupakan serangkaian proses internal yang terkait dengan praktik atau pengalaman yang mengarah pada perubahan relatif permanen dalam kemampuan perilaku terampil. Proses memperoleh keterampilan seseorang dengan melalui latihan dan asimilasi, memperhalus gerakan, dan membuat gerakan yang diinginkan secara otomatis. Tahapan motor learning menurut Fit. Pertama itu adalah tahapan early. Pada tahap early ini, biasanya pasien akan mulai mengerti akan kebutuhan atau syarat yang diberikan oleh terapis atau sebuah tugas yang diberikannya. Jadi pada tahap ini dia masih belajar. Lalu pada tahap ini dia diperlukan aktivitas kognitif yang cukup besar karena dia masih perlu meraba-raba pergerakannya. Pergerakannya cenderung lambat dan tidak konsisten dan tidak efisien. Pada tahap intermediate atau asosiatif, gerakan lebih lancar dan penggunaan kognitif lebih berkurang ketimbang pada tahap early kognitif. Beberapa bagian gerakan dikendalikan secara sadar dan beberapa lagi digerakkan secara otomatis. Pada tahap terakhir, yaitu autonomous. Pada tahap ini, pasien gerakannya lebih akurat dan konsisten. Biasanya membutuhkan lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali menggunakan kognitif. Gerakan yang dikontrol sebagian otomatis. Jadi intinya si pasien itu gerakannya itu sudah sempurna. Nah, tujuan dari penggunaan motor learning ini adalah untuk pasien yang biasanya memiliki gangguan sarafnya terputus. Nah, saat saraf terputus ini pasien
dilatih menggunakan konsep motor learning tadi untuk menciptakan gerakan baru yang tercipta dari saat saraf-saraf terputus itu membuat sambungan saraf-saraf baru, sehingga si pasien bisa melakukan gerakan yang dahulu dia bisa lakukan lagi secara sempurna. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.